Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kemarin kita sudah membahas bab 1 yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham tentang materi kita yang sudah lewat. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, yang pertama yang perlu kalian ketahui, bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengure atau dekomposer yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan atau yang disebut dengan produsen. Nah, bioma terbentuk karena adanya perbedaan kondisi iklim dan letak geografis di suatu wilayah. Kita buka lagi ini gambar persebaran bioma di dunia. Nah, bioma dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama itu bioma tundra. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara. Nah, pada bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput-rumputan berbunga kecil dan lumut. Selain itu, fauna atau hewan yang ditemukan pada bioma tundra adalah beruang dan rusa kutub. Nah, ciri-ciri bioma tundra itu yang pertama, hampir di setiap wilayah tertutup oleh salju. Yang kedua, mempunyai musim panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Karena diakibatkan karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Nah, selanjutnya, usia tumbuhan yang terdapat di bioma tundra ini sangat pendek, sekitar 30 sampai 120 hari atau kira-kira 4 bulan. Nah, dan fauna yang terdapat di sana seperti yang Ibu jelaskan, dia faunanya yang berbulu-bulu tebal. Contohnya itu kayak beruang ya. Nah, Ibu lanjut. Yang kedua itu bioma taiga. Bioma taiga itu adalah suatu hutan yang di dalamnya hanya terdiri dari satu spesies. Contohnya itu pohon pinus. Nah, hewan yang terdapat di daerah ini seperti rubah, beruang hitam, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan musim gugur. Ciri-cirinya itu ciri-ciri bioma taiga itu yang pertama, suhu pada bioma taiga mencapai 90 derajat Fahrenheit ya, atau lebih panas pada musim panas. Yang kedua, memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangat basah karena penguapannya sangat rendah. 3. Memiliki musim kemarau yang panas sangat singkat, yakni berlangsung 1-3 bulan. Dan yang keempat, jenis tumbuhannya sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Apa yang Ibu sampaikan ini kalian simak ya, nanti ditulis di buku catatan ya, ringkasan kalian harus dibuat. Nah, yang ketiga itu ada bioma gurun. Bioma gurun ini atau padang pasir dalam istilah geografi merupakan suatu daerah yang menerima curah hujan tahunannya sekitar kurang dari 250 mm per tahun ya. Nah, hewan yang mampu bertahan hidup di gurun ini ialah unta ya. Unta, hewan reptil dan hewan pengerat yang tinggal di tanah. Ciri-ciri bioma gurun yang pertama itu memiliki curah hujan yang sangat rendah. Nah, biasanya kan kalau di padang pasir itu kan identik dengan musim kemarau, sehingga curah hujan di sana pun sangat minim. Kira-kira kurang lebih dari 250 mm per tahun ya curah hujan yang terdapat di sana.
Nah, yang kedua ada dia evaporasi atau penguapan. Nah, ternyata penguapan di daerah bioma gurun ini lebih cepat daripada presipitasi atau hujannya. Lebih seringan di sana terjadi penguapan, tapi kok hujan jarang-jarang terdapat di sana, ya kan? Nah, selanjutnya itu memiliki perbedaan suhu udara pastinya. Suhu udara di sini sangat tinggi pada siang dan malam. Ya, siang dan malam hari, yaitu 45 derajat Celcius pada siang hari, dan pada malam hari suhu udaranya 0 derajat Celcius. Bayangkan itu. Nah, sehingga suhu udara pada malam hari sangat dingin. Yang keempat, tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Kelima, kelembapan udara rendah, dan yang terakhir itu tingkat deflasi atau pengikisan tanah sangat tinggi. Ya, kenapa tingkat inflasi, pengikisan tanah sangat tinggi? Karena sana kan daerahnya gurun pasir. Kalau datang hujan, tiba-tiba hujan datang, nggak ada penahannya, ibaratnya tidak ada mengandung, pasirnya itu tidak ada mengandung tanah liat, sehingga cepat terkikis oleh air atau air hujan, ya kan. Nah, Ibu lanjut ke bioma stepa atau padang rumput. Ini sering kalian dengar karena padang rumput, ya. Bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini artinya ekosistem yang didominasi oleh vegetasi yang terdiri dari berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar. Ciri-cirinya itu misalkan yang pertama, curah hujan rendah yang mencapai 25 sampai 50 cm per tahun. Dan yang kedua, rendahnya tingkat porositas tanah menyebabkan tanah tidak mampu menyimpan air, dan sistem penyaluran yang kurang baik karena menyebabkan rumput tumbuhan dengan tidak subur, ya, karena sistem penyalurannya tumbuh-tumbuhan yang ada di sana pun tidak subur. Bioma padang rumput dihuni oleh beberapa herbivora dan karnivora, antara lain zebra, kanguru, singau, harimau, anjing liar, ular, rusa, belalang, dan burung. Ibu lanjut yang nomor 5, bioma hutan gugur, ya. Bioma hutan gugur ini yaitu bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuh-tumbuhan peluru atau tumbuhan gugur, ya. Pada bioma ini dihuni oleh beberapa jenis hewan, diantaranya tikus, anjing, beruang, dan burung. Nah, bioma ini dapat ditemukan pada wilayah yang terletak pada kisaran 10 sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan dengan iklim sedangnya. Jadi di bioma hutan gugur ini iklimnya itu iklim sedang. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Kedua, suhu rata-rata mencapai kurang lebih dari 50 derajat Celcius. 3, vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Nah, selanjutnya itu memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit. Dan yang nomor 5, musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Dan terletak di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, dingin, musim semi, dan musim gugur. Ya. Oke, Ibu lanjut ke bioma hutan hujan tropis. Nah, bioma hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang seluruh basah atau lembab, ya. Jadi bioma hutan hujan tropis itu diidentik dengan basah dan lembab dan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini ditemukan di sepanjang wilayah sekitar Khatulistiwa 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara atau lintang selatan. Nah, ciri-cirinya itu, ciri-ciri hutan hujan tropis yang pertama,
memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, kurang lebih dari 2000 mm per tahun. Yang kedua, memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian 20 sampai 40 meter ya. Kalian bayangkanlah kira-kira pohon 20 meter sampai 40 meter ya. Berarti pohon-pohon besar yang terdapat di sana kan. Nah, selanjutnya cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. Mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup pepohonan yang lebat ya. Biasanya itu kalau bioma hutan hujan tropis itu pohon-pohonan sangat banyak sehingga matahari pun kurang, cahaya matahari tidak menembus ke daerah tersebut karena ditutupi oleh dedaunan yang sangat lebat tadi. Nah, selanjutnya suhu udara di sana 25 sampai 26 derajat Celcius. Nah, kalau permukaan tanahnya di sana itu identik dengan lembab atau berair ya. Nah, dan yang terakhir itu bioma yang nomor 7 ya, bioma sabana. Nah, bioma sabana ini adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan seperti palem dan akasia. Sabana tumbuh di wilayah tropis sampai subtropis. Persebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan di Indonesia juga ini terdapat ya kan. Nah, ciri-ciri bioma sabana itu yang pertama terdapat di daerah khatulistiwa atau iklim tropis. Nah, Indonesia kan memiliki iklim tropis ya. Yang kedua, memiliki suhu panas sepanjang tahun. Yang ketiga, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100 sampai 150 mm per tahunnya. Nah, dan yang keempat itu porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase yang disebut dengan pengairan cukup baik ya. Itulah pembahasan kita. Nah, ini lagi ada karakteristik dari bioma tundra itu diakibatkan karena yang pertama itu terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah, terdapat komunitas klimaks, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut, terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim. Komunitas bersifat stabil, tidak berubah-ubah ya. Setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan berbeda, memiliki wilayah yang luas. Nah, sampai di sinilah materi kita hari ini. Silahkan nanti tulis di buku catatanmu ringkasan dari yang Ibu sampaikan. Jenis-jenis bioma ada berapa? Yang pertama ada bioma tundra, bioma taiga, ya. Kalian buatlah nanti penjelasannya di buku catatan kalian. Nah, minggu depan kita masuk ke faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna di dunia. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.